Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pada awal masa pembuatan Nabi Adam, dunia masih sunyi, dan Allah telah membentuk seonggok tanah liat menjadi wujud yang menyerupai manusia. Namun pada tahap ini, manusia tersebut masih belum ditiupkan ruh ke dalamnya. Seolah menunggu saat yang tepat untuk memberikan hidup pada makhluk ini. Pada saat yang sama, di langit, iblis yang masih tinggal dalam kehormatan dan kemuliaan surga, mulai merasa kegelisahan. Ia menyadari bahwa makhluk yang Allah akan ciptakan dari tanah liat ini, akan memiliki derajat yang tinggi di langit. Hatinya dipenuhi dengki, karena ia merasa bahwa dirinya yang sudah paling mulia akan terlampaui oleh makhluk yang terbuat dari zat yang dianggap rendah, yaitu tanah. Iblis merasa persaingan yang akan datang, dan merasa terancam oleh kehadiran manusia yang akan datang. Kecemburuan dan kesombongannya membuatnya merasa terasing dan takut kehilangan kedudukannya yang paling tinggi di antara makhluk langit. Tingginya hati iblis dan ketidakpatuhannya terhadap perintah Allah menjadi awal dari perjalanan kisah ini yang penuh pelajaran dan hikmah. Iblis akan terus berupaya untuk menggagalkan rencana Allah dan merusak ciptaan manusia yang sedang dalam proses penciptaannya. Ketika iblis menyadari bahwa manusia yang akan Allah ciptakan dapat mengancam derajatnya di langit, kedengkiannya semakin berkobar. Iblis tidak hanya merasa terancam, tetapi juga merasa iri terhadap manusia yang belum lagi memiliki ruh tersebut. Hatinya yang dipenuhi dengki dan kesombongan, membawanya mendekati sosok tubuh manusia yang belum bernyawa, yang nantinya akan menjadi Nabi Adam. Dalam kekangan rasa marah dan ketidakpuasan, iblis melakukan tindakan yang sangat jahat. Ia meludahi tubuh manusia yang baru terbentuk ini, dan ludahnya jatuh di atas perut tubuh tanah liat yang akan menjadi Nabi Adam. Allah Sang Pencipta tidak tinggal diam terhadap kelakuan jahat iblis ini. Murkanya datang sebagai respon terhadap tindakan buruk iblis. Allah menghukum iblis dengan mengeluarkannya dari surga yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Namun perlu dicatat bahwa saat itu murka Allah hanya sebagian. Murka Allah yang sebenarnya akan ditujukan kepada iblis ketika iblis menolak perintahnya untuk sujud kepada Nabi Adam, menunjukkan betapa keras kepala dan sombongnya iblis. Iblis sekarang berada di luar surga, dan telah dikeluarkan dari kemuliaan yang dulu menjadi miliknya, malah semakin memupuk rasa dengki terhadap manusia yang sedang diciptakan oleh Allah. Iblis merasa bahwa ia harus melakukan apa saja untuk merusak dan menggagalkan rencana Allah menciptakan makhluk yang terbuat dari tanah ini. Ia adalah musuh manusia pertama, Nabi Adam, dan iblis bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar lagi dalam perjuangannya melawan manusia dan Allah. Meskipun iblis telah diusir dari surga oleh Allah, tekadnya untuk merusak dan mengganggu rencana penciptaan manusia tidak luntur. Iblis memiliki ambisi yang kuat untuk mencegah manusia yang sedang dalam proses penciptaannya dari mencapai potensi yang sebenarnya. Iblis berusaha merusak tubuh manusia yang akan menjadi Nabi Adam. Ia mencoba melakukannya dengan bantuan kuda yang ada di surga, meskipun bahkan untuk mendekati gerbang surga saja, iblis tidak diperbolehkan oleh malaikat atas perintah Allah. Malaikat, sebagai makhluk yang sangat taat kepada perintah Allah, tidak memiliki hawa nafsu seperti jin dan manusia. Mereka dengan setia menjalani segala perintah Allah, termasuk melarang iblis untuk memasuki surga. Iblis yang pernah menjadi ketua tertinggi di antara para malaikat dan bendahara surga, kini harus menghadapi penolakan mereka. Namun, iblis tidak akan menyerah begitu saja. Ia terus mencari cara untuk mencapai tujuannya, yaitu mengganggu manusia yang akan datang. Iblis mencoba meminta tolong pada makhluk-makhluk yang ada di surga, yang ia temui di pinggir surga. Namun, tidak satupun dari mereka bersedia membantu iblis dalam rencananya yang jahat. Dalam hal ini, iblis adalah contoh yang jelas tentang bagaimana kesombongan dan ketidaktaatan terhadap Allah dapat mendorong seseorang untuk terus melakukan tindakan buruk. Kepada manusia, kisah ini menjadi peringatan tentang bahaya sombong dan bagaimana ketidaktaatan terhadap perintah Allah dapat menghancurkan seseorang. Dalam upayanya yang terus-menerus untuk mengganggu rencana penciptaan manusia, iblis terus mencari siasat yang lebih licik. Akhirnya dalam pencariannya, ia bertemu dengan ular yang berbeda dari makhluk-makhluk lain di surga pada saat itu. Ular pada masa itu adalah salah satu makhluk yang paling indah di surga. Ia memiliki 4 kaki dan bahkan bisa terbang, mirip dengan apa yang kita kenal sebagai naga dalam zaman sekarang.
Iblis melihat potensi dalam ular ini untuk membantu dalam upayanya untuk merusak tubuh manusia yang akan menjadi Nabi Adam. Iblis menghasut ular memberikan izin kepadanya untuk masuk ke dalam mulutnya. Iblis memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada kuda, makhluk lain di surga, tentang rencananya yang jahat. Ular yang terecoh oleh tipu daya iblis setuju dan membiarkan iblis masuk ke dalam mulutnya. Ketika iblis berada di dalam mulut ular, dia berbicara melalui mulut ular kepada kuda. Ia dengan licik berkata pada kuda, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwa makhluk yang akan diciptakan oleh Tuhanmu, beserta seluruh keturunannya nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" Ketika mendengar pernyataan iblis ini, kuda merasa sangat marah. Tanpa berpikir panjang, kuda segera berlari ke arah tubuh manusia yang masih dalam proses penciptaannya. Tujuannya jelas, untuk menginjak-injak tubuh manusia tersebut sehingga hancur. Namun, Allah Sang Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah mencabut bagian dari tubuh manusia yang pernah terkena ludah iblis, dan mengubahnya menjadi sosok seekor anjing. Allah juga mengusir kuda yang hendak menginjak-injak tubuh manusia yang masih berbentuk tanah liat tersebut. Dalam tindakannya yang bijaksana, Allah memperlihatkan bahwa iblis tidak akan berhasil dalam upayanya untuk merusak rencananya. Dari sinilah asal-usul anjing bermula, dan bagaimana anjing memiliki kaitan yang erat dengan penciptaan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Momen ini menjadi awal dari hubungan yang erat antara manusia dan anjing. Allah menciptakan anjing untuk menjadi sahabat setia manusia, dan inilah mengapa anjing dianggap sebagai salah satu hewan yang paling setia terhadap manusia. Anjing dilahirkan dengan naluri untuk melindungi, mengawasi, dan berbakti kepada manusia, karena mereka berasal dari tubuh manusia pertama, Nabi Adam. Namun, mengapa air liur anjing dianggap najis? Ini juga memiliki kaitan dengan asal-usul anjing dari potongan tubuh manusia yang pernah terkena ludah iblis. Ludah iblis adalah sesuatu yang najis, dan karena anjing berasal dari tubuh yang terkena ludah iblis, air liur anjing juga dianggap najis dalam Islam. Kisah ini mengandung pelajaran yang dalam tentang asal-usul dan peran anjing dalam kehidupan manusia, serta bagaimana Allah selalu melindungi rencananya, meskipun dihadapi oleh tipu daya iblis. Tindakan ular dalam membantu iblis dalam rencananya yang jahat juga tidak luput dari perhatian Allah. Allah memberikan hukuman kepada ular sebagai akibat dari keterlibatannya dalam upaya iblis untuk merusak tubuh manusia yang akan menjadi Nabi Adam. Hukuman yang diberikan kepada ular adalah perubahan yang signifikan dalam sifat dan karakteristiknya. Allah mencabut kaki dari tubuh ular, sehingga ular tidak lagi memiliki kemampuan untuk berjalan atau bergerak dengan 4 kaki, seperti yang dimilikinya sebelumnya. Selain itu, Allah juga menghilangkan kemampuan terbang ular, yang dulunya memungkinkannya untuk mengudara seperti naga. Dengan perubahan ini, ular hanya dapat melata di daratan atau berenang di air. Kemampuan dan keindahan yang dulu dimilikinya telah dicabut oleh Allah, sebagai hukuman atas peran ular dalam membantu iblis. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua ular mengalami hukuman ini. Beberapa ular masih memiliki kaki dan kemampuan terbang, dan mereka turun ke bumi dan menjadi penjaga istana-istana di kerajaan iblis, seperti yang pernah diberitahu Rasulullah. Ini adalah pengecualian yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kebijaksanaan dalam memberikan hukuman sesuai dengan kasus individu. Kisah hukuman untuk ular ini mengandung pesan tentang konsekuensi dari membantu perbuatan jahat dan pengkhianatan terhadap Allah. Allah selalu tahu segala hal yang terjadi dan memberikan hukuman sesuai dengan tindakan setiap makhluknya. Dalam kisah ini, kita telah menyaksikan perjalanan yang menegangkan dari awal masa penciptaan manusia, hingga akhirnya munculnya anjing dan hukuman bagi ular. Kisah ini mengilustrasikan bagaimana kesombongan dan ketidaktaatan terhadap perintah Allah, seperti yang ditunjukkan oleh iblis, dapat membawa konsekuensi yang serius. Iblis, yang dulunya berada di kemuliaan surga, jatuh dalam kegelapan karena sombong dan dengkinya terhadap manusia. Dari sisi lain, kita juga melihat bagaimana Allah selalu melindungi rencananya. Allah mengubah tubuh manusia yang terkena ludah iblis menjadi anjing, menciptakan makhluk yang setia untuk melindungi manusia. Ini adalah contoh nyata bagaimana Allah selalu mempunyai rencana yang lebih baik, dan bagaimana Dia membalikkan kejahatan menjadi sesuatu yang baik. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang arti setia dan pengorbanan. Anjing, sebagai makhluk yang berasal dari tubuh manusia yang diciptakan dari tanah liat, diberi tugas untuk melindungi manusia. Karena itulah, anjing dikenal sebagai hewan yang paling setia terhadap manusia.
Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.